Pada hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait dengan tata niaga timah yang sedang kami tangani. Orang yang penerima manfaat ini siapapun di dalam perusahaan manapun, sentuh. Kami sarankan pihak Kejaksaan Agung menyentuh mereka. Minimal dipanggil dan diminta keterangan. Kalau tidak ada orang daerah tersangka ini unik. Kejagung tetapkan 5 tersangka baru. Di antaranya oknum pejabat Pemda Babel, sebutkan inisial dan instansi. Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus mega korupsi PT Timah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan kelimanya masing-masing adalah berinisial HL selaku beneficial owner PT TIN, FR selaku marketing PT TIN, kemudian SW, Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung periode Maret 2015 sampai 2019. BN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2019 dan terakhir AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas. Dari nama-nama yang ditetapkan sebagai tersangka, 3 diantaranya langsung dilakukan penahanan. 3 tersangka yakni FR, AS, dan SW. Buka jalan dulu. Buka jalan. Buka jalan. Pak, ini namanya siapa, Pak? Buka jalan. Pak, apa? Hari ini kami akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara terkait dengan tata niaga timah yang sedang kami tangani. Tim penyidik telah memanggil 14 orang saksi, di mana salah satu dari saksi terus yang kami panggil yaitu saudara HL tidak bisa hadir karena sakit. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik memandang telah ditemukan alat bukti yang cukup, sehingga pada hari ini kami tetapkan 5 orang tersangka, yaitu saudara HL selaku beneficiary owner PT TIM atau BO PT TIM. Selanjutnya saudara FL selaku marketing PT TIM, saudara SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2015 sampai dengan Maret 2019. Saudara BN selaku PLT Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung periode Maret 2019. Dan saudara AS selaku PLT Kepala Dinas ESDM Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya ditetapkan sebagai Kepala Dinas ESDM. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, 3 orang diantaranya untuk kepentingan penyidikan kami lakukan tindakan penahanan, masing-masing saudara FL di urutan Salimba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka AS, tersangka SW di urutan Salimba Jakarta Pusat. Sedangkan terhadap tersangka BN karena alasan kesehatan yang bersangkutan tidak kami lakukan penahanan. Sedangkan terhadap tersangka HL yang pada saat hari ini kita panggil sebagai saksi tidak hadir, selanjutnya oleh tim penyidik akan segera dipanggil sebagai tersangka. Itu terus terang salut untuk Jaksa Agung dan
Kapitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memang luar biasa melompat kuantum. Pemikiran mereka luar biasa, mereka tunjukkan ketajamannya. Penyebutan ada tersangka baru, penahanan dan lain, itu adalah suatu hal yang patut kita apresiasi. Nah, kalau sudah bertambah 5 artinya sudah 21. Ukuran yang kita sajikan kemarin bahwa minimal 35-an itu akan mereka gapai. Dan sekali lagi bahwa memang Jaksa Agung dan anggotanya tentunya di pidana khusus itu sudah mulai menunjukkan bahwa mereka akan menyentuh korporasi. Langkahnya ini luar biasa, langkahnya luar biasa. Kemudian apa yang dilakukan oleh Kejagung ini tidak lagi semata-mata bisa ditarik-tarik ke politis. Sudah lewat masa itu. Jadi sekarang kita mau nyebut bahwa secara juridis tinggal dikuatkan oleh Kejaksaan Agung penghitungan kerugian negaranya. Ini belum selesai, ya artinya dari ranting, dahan, dan apakah akarnya juga akan diambil gitu kan? Nah ini kan harus dilihat apakah mungkin Kejaksaan Agung punya sikap yang cukup kredibel atau tidak pandang bulu. Nah ini yang harus kita bisa melihat sama-sama bahwa memang harus seperti itu karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, ya. Ini uang hasil korupsi yang seharusnya adalah buat perkembangan ekonomi negara Indonesia ini yang saat ini sedang memang benar-benar membutuhkan. Kami pelaku UMKM tentunya sangat merasa dampaknya. Kenapa? Karena daya beli masyarakat Bangka Belitung sekarang kita tahu memang lagi lesu, ya, anjlok. Kenapa? Karena salah satu komoditas unggulan daripada masyarakat Belitung untuk mata pencariannya itu pertambangan. Ya kita tahu kenapa nambang ini orang dengan mudahnya 1 hari bisa menghasilkan uang terus. Jadi masyarakat sekarang lagi kebingungan. Kenapa? Pertama, harga timah yang murah, terus nggak bisa kerja karena razia ada di mana-mana. Terus lagi harga timahnya itu pembelinya, kolektornya pada tiarap. Nggak bisa beli. Jadi timah yang ditambang itu hasil timah nggak bisa dijual, otomatis masyarakat Bangka Belitung khususnya yang kerja di tambang itu nggak pegang uang. Jadi mereka tidak bisa belanja, Bang. Penetapan 5 tersangka baru oleh Kejagung bisa dikatakan bukti keseriusan Kejagung untuk mengungkap para pelaku yang sampai kini belum tersentuh. Dan yang menarik, penetapan para tersangka tidak lepas setelah Kejagung turun langsung ke Bangka Belitung. Lantas, akankah ada oknum pejabat tinggi lain yang akan menyusul ditetapkan sebagai tersangka? Kalau sejujurnya dari bocor-bocorannya, Kejaksaan tinggi di sana juga udah tidak dihirau oleh mereka gitu ya. Karena memang ada hal yang berbeda. Sebab yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini mereka memang tidak terkontaminasi dengan apa kondisi yang buruk selama ini di sana. Itu kondisi buruk selama ini mungkin terpelihara atau menjadi seperti ini membuat mereka tidak nyaman menggunakan tenaga di daerah itu, aparatur di sana gitu ya. Itu buktinya bahwa tersangka-tersangka akan berikut. Sama seperti yang kita sebutkan, kalau tidak ada orang daerah tersangka ini unik gitu. Nah jadi Kejaksaan Agung itu sudah sejujurnya sudah mengorbankan dirinya, yaitu yang di daerah, menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka serius. Mereka langsung dari Kejaksaan Agung ke sana, bagaimana koordinasinya, bagaimana mereka menyita, bagaimana mereka memaparkan kepada publik tentang kegiatan-kegiatan mereka. Jadi sekali lagi bahwa kita sudah memberikan nilai yang terbaik, tinggal menunggu bagaimana korporasinya lebih banyak lagi ditersangkakan supaya sinyalemen atau prediksi atau hitungan kasar atau masih belum terhitung secara sah oleh BPKB tentang dampak kerugian itu bisa tergapai dengan angka-angka ini. Saya pikir banyak orang akan yang terkait ya banyak orang akan terkait. Menjadi seperti itu, kenapa? Karena kita lihat sekarang yang tersangkanya itu paling banyak dari daerah dan itu klasifikasi CV kecil. Nah jadi yang besar ini seperti tidak tersentuh, seperti umpamanya keberadaan RBS itu tidak bisa menjadi
telak untuk dibuat posisinya seperti Harvey ditahan. Malah dipolemikkan bahwa dia RBS tidak ada dalam akta. Iya, nggak ada, boleh begitu. Tapi orang ini pun juga nggak ada dalam akta. Jadi konsolidasinya bukan pada akta semata karena metode lain diperbolehkan seperti kepemilikan kemanfaatan, konsolidasi kemanfaatan orang-orang itu bisa. Sebenarnya tidak mungkin di area 800.000 hektar mereka bisa nyaman menggerakkan alat berat. Jumlahnya tidak satu tetapi puluhan. Lalu ada kapal penghisap tapi bisa lancar-lancar aja menjual bahan baku itu. Nggak senyaman itu jika tidak ada konsolidasi dengan aparat paling rendah sekalipun, aparat berseragam ya. Itu tentu dilakukan dengan baik gitu. Itu dilakukan dengan terlatih, dengan rapi. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Lawong mencuri di malam hari pun bisa ketangkep kok, apalagi siang-siang hari gitu. Dan cenderung kan tidak mungkin mereka melakukan kegiatan di waktu gelap. Sangat rumit itu. Nah jadi kami yakin ada satu titik nanti penyidik akan menyajikan bahwa ada komplotan berseragam, apakah itu di level pemerintah kabupaten seperti contoh umpamanya yang berseragam di situ bagian papa segala macam, atau nanti jangan-jangan aparat di yang oknum di laut atau oknum di bidang mana nanti yang mereka akan sebut, walau mungkin dengan cara bijaksana mereka akan mengumumkan itu. Walau nanti mereka akan menyebut ini bukan institusi tapi komplotan orang-orang jahat ini gitu, yang menggunakan seragam negara untuk menjustifikasi merampok dan mengambil keuntungan dari. Masih bebas melenggang. Intinya sudah tercuat jelas mengenai pertama itu di sektor swasta. Kenyataannya kita masih bertanya-tanya, masih banyak orang yang belum dinyatakan sebagai tersangka. Itu di sektor swasta. Di sektor penyelenggara negara itu juga tadi saya sudah uraikan, masih banyak ya yang memang kita juga menunggu ya kan pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab untuk dinyatakan sebagai tersangka ya kan. Nah berikutnya yang ketiga di sini sudah terang benderang kalau nanti ada pihak-pihak yang selalu menyerukan tentang tadi saya katakan di sini inisial A, inisial B, inisial C, inisial E dan sebagainya, itu levelnya itu masih sebagai kalau istilah saya mungkin sebagai kasta di bawahnya dari Arpemus ya, atau masih di bawah kastanya dari Sandra Dewi. Dari awal kan kita sudah sinyalir dan juga orang Pemda itu tidak mungkin bisa lepas karena kewenangan dan tanggung jawab tentang IUP itu ada sebagian besar itu di gubernur. Walau memang dominan di Kementerian SDM, tapi gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Maka ketika 3 pejabat SDM Provinsi Bangka Belitung ditersangkakan hari ini, itu adalah titik awal yang lebih baik ketimbang beberapa waktu yang lalu. Jadi kami duga habis dari kepala dinas SDM, mungkin ke lingkungan nanti, KLH-nya. Mungkin nanti akan ikut ke lama-lama ke gubernurnya. Jangan-jangan mereka akan mengumumkan komplotan oknum-oknum aparat berseragam. Jangan-jangan loh. Karena kami lihat bahwa Kejaksaan Agung ini udah nggak mau main-main lagi. Bagaimana mereka menurunkan instrumennya kemarin sampai ke Bangka Belitung. Bagaimana mereka menggerakkan instrumennya untuk menyajikan kepada publik sebagai bagian dari PR. Itu adalah hal-hal yang luar biasa. Artinya Kejaksaan Agung menghitung bahwa mereka harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan kepada publik.
Itu adalah cara cerdik mereka supaya mereka tidak dipojokkan oleh opini yang buruk. Yang terlibat dalam kasus korupsi PT Timah Tbk ini. Nah, ini orang bertanya-tanya. Kalau kita perhatikan di sini dalam sektor swasta kan jelas. Ini komisaris, direksi itu semua terlibat. Ada memang yang nggak terlibat itu mengenai tentang pemilik pemampatan itu sendiri, ya kan? Official ownership-nya. Nah, itu perlu juga dijawab oleh pihak dari Kejagung atau sebagai pihak dari penyidik. Sejumlah pakar dan pegiat anti korupsi yang ikut menyoroti kasus korupsi PT Timah menyebut masih banyak para elit yang belum disentuh Kejaksaan Agung. Misalnya saja, para pemilik manfaat dari perusahaan yang terafiliasi dengan PT Timah dalam kasus korupsi 271 triliun yang sampai saat ini belum terungkap siapa saja pelakunya. Lantas, seperti apa penjelasan Sekretaris Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus mengenai para pemilik manfaat yang disinyalir terlibat dalam kasus korupsi PT Timah? Itulah pemilik manfaat. Jadi pemilik manfaat ini umumnya disebut pemilik manfaat karena tidak ada di dalam akta dan atau jajaran direksi, tetapi mendapatkan impact minimal 25% saham itu di situ. Pemilik atau yang mendapat manfaat atau pemeroleh manfaat itu orang yang disebut korporasi terafiliasi atau pengendali atau mendapatkan manfaat dari korporasi tersebut. Jadi yang biasa melegalkan dan atau menuliskan menorehkan itu adalah BOD dan para pemilik saham. Contoh di RBT ya, contoh di RBT pemilik manfaatnya itu contoh ini ya. Itu ada satu pemilik manfaatnya Santo Maria Investasi CO Ltd, contoh. Baru ada juga Santo Jinjia Perdagangan CO Ltd, gitu ya. Itu yang kedua pemilik manfaat. Baru ada pemilik manfaat ketiga dan keempat seperti Maria Tiurma, gitu kan. Lalu ada di sini William Matias Natigor Kalau. Jadi College ini sebenarnya Pak pembacaan. Jadi kalau kita perhatikan dari sini, ini adalah salah satu contoh atau model tidak ada di dalam akta tetapi mendapat manfaat dari kinerja korporasi. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang termasuk harus disentuh oleh aparat hukum di Indonesia. Apalagi di RBT ini kan agak rumit ini pihak-pihak Kejaksaan Agung. Karena mereka sebut nggak ada RBS di dalamnya gitu. Tapi ada yang tidak ada dalam akta tetapi disebut penerima manfaat. Ini ada aturannya, keputusan Presiden menyebut ada penyebutan untuk penerima manfaat itu. Jadi contoh seperti inilah yang kita kedepankan melalui pendapat-pendapat publik harusnya disentuh oleh pihak Kejaksaan Agung supaya lebih clear. Orang yang penerima manfaat ini siapapun di dalam perusahaan manapun, sentuh. Kami sarankan pihak Kejaksaan Agung menyentuh mereka. Minimal dipanggil dan diminta keterangan. Terlepas dari para pemilik manfaat yang sampai kini belum terungkap, satu nama yang tak kalah menarik perhatiannya ialah Robert Bonususatya alias RBS. Sosok RBS menjadi menarik lantaran sudah berulang kali dilakukan pemeriksaan namun belum ditetapkan menjadi tersangka. Lantas, sekuat apa sosok RBS hingga begitu licin lepas dari jerat hukum? Penyitaan smelter, betul smelter telah kita sita, namun tetap kita upayakan untuk tetap beroperasi dalam rangka untuk menjaga keekonomian dari peralatan-peralatan tersebut. Terkait dengan apakah ada nanti penetapan dan sebagainya, kami tidak dapat berasumsi atau mengandai-andai. Ditunggu saja perkembangannya, sepanjang ada alat bukti cukup pasti kami mengambil tindakan. Kalau tidak terdapat alat bukti cukup, pasti kami juga tidak akan mengambil tindakan apapun. Intinya beginilah, di sini PT RBT ya mengenai tentang official ownership ya itu tidak ditemukan atau tidak dinyatakan sebagai tersangka. Beda dengan perusahaan Venus Inti Perkasa. Perusahaan Venus Inti Perkasa itu jelas bahwa pemilik pemampatan ya kan official ownership
yang bernama Tamron alias Aon itu sudah dinyatakan sebagai TSK. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan dari perusahaan PT TIN itu Tinindo Internusa itu cuma hanya dinyatakan tersangka di sini sebagai orang yang melakukan tindakan pidana korupsi, itu cuma hanya dinyatakan sebagai orang tersangka itu Rosalina yang kedudukannya sebagai general manager. Nah, pertanyaan saya, ini di rootnya gimana? Dan kedua, ini komisarisnya di mana? Dan ini official ownership-nya, yang pemilik pemampatannya ini di mana? Nah, ini kan ada hal yang memang orang akan bertanya-tanya gitu loh. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak Kejagung supaya perkara ini yang sudah menjadi perhatian publik yang sangat besar itu bisa terjawab dan tertransparansi dengan jelas di masyarakat. Ya, 5 perusahaan yang memiliki smelter ya kan, tapi RBT yang disebut mungkin, tapi nggak mungkin smelter itu disita kalau perusahaannya juga tidak ikut diproseskan gitu. Nah, kemungkinan besar ada hitung-hitungan, ada orang besar seperti yang disebut orang-orang yang supranatural itu ya, yang masih ikut cawe-cawe mempengaruhi Kejaksaan Agung. Semoga aja juga mereka kuat dari pengaruh itu. Kinerja Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus korupsi PT Timah sampai kini menuai beragam komentar. Ada yang puas, namun tidak sedikit pula yang kecewa dengan kinerjanya. Iskandar Sitorus yang selama ini mengikuti perkembangan kasus korupsi di Indonesia mempunyai pandangan tersendiri mengenai kinerja Kejaksaan Agung, yang menurutnya bagaimanapun kinerja Kejagung patut diapresiasi. Dan kini publik menunggu langkah pamungkas Kejagung agar kasus ini dapat diungkap secara tuntas. Semoga juga apa yang disajikan oleh pihak Kejaksaan Agung hari ini dengan mengumumkan penambahan tersangka, dengan mengumumkan korporasi, dengan menyita tambahan-tambahan lainnya, itu menunjukkan mereka tidak berhenti. Artinya netizen juga tidak rugi, netizen juga menjadi merasa bangga karena terlihat Kejaksaan Agungnya menambah progres kerjanya dengan menunjukkan ini loh gitu. Jadi publik mendapat hal-hal yang baik. Contoh seperti hari ini, kan tidak lazim Kejaksaan Agung mempublikasi kinerjanya di sore hari di penghujung minggu. Nah, itu mereka mau menyajikan juga kami sudah seperti ini karena mereka juga menghitung bagaimana tingkat kepedulian publik terhadap kinerja mereka. Jadi mereka menyajikan itu sebagai bagian dari hubungan kemasyarakatan terhadap masyarakat Indonesia, terhadap publik Indonesia, terhadap netizen plus 62. Begitu dia. Orang yang mempunyai kekuasaan baik di sektor informal maupun di sektor formal, ya itu biasanya kita tahu orang yang tipikal yang berkuasa seperti itu adalah tokoh-tokoh, ya kan, masyarakat setempat, ya kan. Kedua, itu birokrat. Nah, birokrat di sini udah jelas. Di sini pihak penyelenggara negara nih sudah dinyatakan tersangka, cuman yang timbul pertanyaannya komisarisnya belum nih. Ya kan, tidak ada pengembangan lebih lanjut sampai sekarang ini. Nah, yang ketiga itu elit politik. Siapakah aktor intelektualnya? Siapakah sang kepala korupsi PT Timah Tbk? Kita masuk di level ini, kita masuk. Iya, kalau kita lihat dari pihak Kejaksaan Agung tentunya akan sangat berhati-hati ya dalam mengambil sikap, apalagi untuk meningkatkan status seorang jadi dari saksi menjadi tersangka, kan tentunya kan harus mempunyai alat bukti yang cukup kuat. Nah, inilah yang Kejaksaan Agung saat ini sedang ya
sedang memberikan suatu result atau hasil daripada proses penyidikan. Semoga Kejaksaan Agung kuat dan jangan takut. Masyarakat di belakangmu, rakyat di belakangmu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.